1018 tak terduga. Empress Borough, di samping mansion Viscount Stratford. Force dan Sio, yang mengenakan gaun hitam, bersembunyi di sudut gelap. Mereka menatap dengan penuh perhatian pada gerbang logam yang tertutup rapat sambil sabar menunggu target mereka muncul. Malam ini tidak hujan, jadi mereka tidak perlu menghadapi kondisi cuaca yang keras. Kereta yang terparkir di samping lampu jalan memberi mereka petunjuk bahwa kesabaran mereka akan terbayar. Tinggal menunggu waktu. Setelah entah berapa lama, gerbang itu mengeluarkan suara logam berat saat perlahan terbuka. Sebuah sosok dengan jubah hitam muncul dengan kepala tertunduk. Sosok itu berjalan ke samping kereta dan dengan lincah menaiki kereta. Apakah itu dia? Force menurunkan suaranya dan bertanya pada Sio. Dia tidak memiliki kekuatan Beyonder yang dapat mengembalikan karakteristik target dari deskripsi semata, dan dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Oleh karena itu, dia tidak bisa mengandalkan intuisi spiritual atau astromansi untuk membuat penilaian. Sio mengangguk sebagai tanda persetujuan dan berkata, "Ya." Saat mereka berbincang dengan tenang, kereta sewaan itu mempercepat laju dan meninggalkan gerbang samping. Sio segera meninggalkan tempat persembunyiannya. Bersiap untuk menggunakan kekuatan Beyonder, Serif dan peningkatan fisik yang diberikan oleh menjadi seorang interrogator untuk mengunci targetnya sambil berlari. "Apa yang kau lakukan?" Pada saat itu, Force menekan bahunya, menggagalkan rencananya. Melacaknya, Sio menoleh ke arah temannya dengan bingung. Force melihat kereta sewaan yang belum sepenuhnya menjauh dari mereka dan bertanya dengan pemikiran yang mendalam. "Kenapa kau ingin melacaknya? Lagi pula, bukankah kau bilang bahwa target dilindungi oleh seorang Beyonder yang cukup kuat begitu kau memasuki area Backlund Bridge?" "Itu benar." Sio pertama-tama menjawab pertanyaan kedua sebelum berkata, "Pertanyaanmu sangat aneh. Alasan kau melacak seseorang adalah untuk menentukan penampilan, identitas, dan motif target." Force menarik tangan kirinya dari bahu Sio dan menunjukkan senyuman. Karena target dilindungi oleh seorang Beyonder yang cukup kuat, akan sulit bagi kita untuk menyelesaikan pelacakan di area Backlund Bridge. Kita tidak akan bisa menemukan tempat tinggalnya dan mengetahui identitas aslinya. Apakah kau ingin langsung melawan pelindungnya? Meskipun kau punya aku untuk membantu, apakah kau yakin tentang kekuatan orang itu? Seberapa yakin kau? Apakah itu akan sangat berbahaya? Selain itu, begitu pertarungan dimulai, itu pasti akan membangunkan target. Ini sama seperti menghentikan kereta di tengah jalan dan menghadapi dia secara langsung. Ini akan menggagalkan tujuan utamamu. Ini akan membangunkan Viscount Stratford dan mencegahnya jatuh ke dalam keadaan yang memberimu kesempatan untuk bertindak. Jika kita melakukannya, maka ada kemungkinan gagal, tetapi kegagalan sudah pasti jika kita tidak melakukan apa-apa. Sio menekankan bahwa dia memahami situasi dengan baik. Semua yang dia inginkan adalah mencoba dan menemukan kesempatan di tengah jalan. Saat itu, kereta sewaan sudah berbelok ke jalan lain di ujung jalan. Force mengamati bagian belakangnya yang perlahan menghilang sambil menggelengkan kepala dan tersenyum. Tidak. Kita perlu mengubah cara berpikir kita. Kita harus terlebih dahulu mencoba mencari tahu penampilan target. Setelah fajar, kita bisa menggunakan penampilannya untuk melakukan penyelidikan normal di area Backlund Bridge dan kemudian mendapatkan informasi dari saluran lain. "Pilihan kata-katamu sangat profesional," Sio berkata sambil berpikir. "Tentu saja, aku pernah menulis novel detektif sebelumnya." Force menjawab tanpa rasa rendah hati. "Tapi bagaimana aku bisa mengetahui seperti apa targetnya tanpa membangunkannya?" Sio mengajukan pertanyaan yang paling krusial. Dengan persiapan yang matang, Force mengeluarkan Leymanos Travels dan berkata dengan senyuman sederhana. Menggunakan psychological invisibility yang dicatat oleh Miss Justice. Meskipun Audrey tidak pernah mengalami situasi yang memerlukan dia menggunakan Leymanos Travels, dia telah menyewanya 3 kali karena rasa ingin tahunya.
Dia mempelajari penggunaan dan sifat kekuatan Beyonder yang dicatat, dan dia mencatat kekuatan Beyonder miliknya sendiri ke dalamnya. Ini termasuk psychological invisibility yang cukup berguna. Mengenai identitas aslinya, Xiao dan Force semakin yakin, tetapi mereka tidak langsung bertanya atau melakukan penyelidikan lebih lanjut. Itu adalah bentuk penghormatan paling dasar terhadap anggota Tarot Club yang lain. Setelah mendengar jawaban temannya, Xiao menyadari dan langsung terinspirasi. Force melanjutkan, dengan menggunakan kekuatan Beyonder di halaman ini, kau akan ditempatkan di titik buta sensorik semua makhluk di sekitarmu. Mereka tidak akan bisa melihatmu meskipun kau melompat di depan mereka. Dengan begitu, kau bisa langsung menaiki kereta dan berdiri di depan target, secara terbuka mengamati penampilannya dan mengingat semua ciri-cirinya. Hehe, terkadang aku berpikir bahwa orang yang menggunakan psychological invisibility mungkin berakhir terinjak mati oleh makhluk besar yang kebetulan lewat jika mereka tidak beruntung. Jangan terlalu berisik nanti. Jangan berbicara dengan makhluk terdekat, atau kau akan menarik perhatian. Biarkan psychological invisibility menghilang secara otomatis. Ya, Xiao mengangguk, lalu dia mengangkat masalah lain. Bagaimana aku bisa mencegah target menyadari pembukaan mendadak pintu kereta saat sedang berjalan? Tanpa menunggu jawaban Force, dia segera mendesak, apakah kau mencatat kekuatan Beyonder Door Opening? Tebak. Force tersenyum sambil menyerahkan Le Manos Travels kepada temannya, memberitahunya halaman mana yang berisi psychological invisibility dan door opening. Dengan pemikiran ini, Xiao segera berlari di antara bayangan, mengejar kereta sewaan. Tak lama kemudian, dia melihat targetnya. Tangan kanannya langsung bergetar saat dia membuat buku catatan kuningan hijau itu memperlihatkan halaman kulit kambing kuning coklat. Dia menggesekkan jarinya dengan lembut, dan Xiao seolah melihat cahaya bergetar tak terhitung muncul di permukaan danau dalam yang menyebar keluar. Ketika penglihatannya kembali normal, dia mempercepat langkahnya dan berlari ke samping kereta. Untuk memastikan tidak ada yang salah, Xiao tidak langsung mengambil tindakan. Dengan beberapa langkah lebar, dia menyalip kuda. Dia kemudian berbalik seolah sedang menyeberang jalan. Namun, pengemudi kereta tidak memperhatikannya, dan dia juga tidak meneriakinya atau menahan kudanya. Setelah memastikan efek psychological invisibility, dia mempercepat langkahnya dan menghindari kuda yang berlari dan datang ke samping kereta. Setelah pengamatan singkat, dia membuka Le Manos Travels dan memperlihatkan halaman putih yang dipenuhi pola dan simbol aneh. Kemudian, dia mengulurkan tangan kanannya dan menekannya pada permukaan kereta. Sosoknya seketika menjadi transparan dan dia muncul di dalam. Wanita berjubah hitam itu duduk di hadapannya secara diagonal seolah sedang berpikir, menatap jendela kaca tempat Xiao berdiri. Namun, dia tidak menyadari pemburu hadiah yang tiba-tiba menyusup. Pada jarak yang sedekat itu, bahkan dengan jubahnya yang diturunkan, Xiao bisa melihat wajahnya dengan jelas. Selain itu, wanita itu tidak sewaspada dia saat berjalan di luar. Setiap gerakannya tampak cukup santai dengan tudung hanya menutupi matanya. Seketika, penampilannya tercermin di mata Xiao, tumpang tindih dengan wajah yang masih memiliki beberapa ciri laki-laki. Ini adalah kekuatan Beyonder dari seorang serif. Mata Xiao membelalak saat dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak, "Sherman?" Dia bisa meramalkan bahwa wanita yang sering memasuki kediaman Viscount Stratford itu cukup cantik, tetapi dia tidak pernah menyangka wanita itu adalah temannya, Sherman. Dia dulunya seorang pemuda. Seorang pria yang tidak dianggap androgini kini tampak cantik. Dia memiliki pesona seorang wanita. Saat itu, Xiao tidak bisa menahan diri untuk mengamati Sherman. Dia tidak bisa mengaitkan sosoknya dengan pemuda yang dulu dikenalnya. Jika bukan karena kekuatan Beyonder Serif yang memungkinkannya memastikan bahwa orang di hadapannya adalah Sherman, Xiao pasti akan mengira bahwa dia telah membuat kesalahan. Dan meskipun begitu,
dia masih meragukan apakah orang itu bukan Sherman dan malah saudara kembarnya. Setelah mendengar pertanyaan yang terkejut, Sherman menyadari bahwa ada orang lain di dalam kereta pada suatu waktu, seseorang yang dikenalnya. Pemburu hadiah, Sio Derecha. Setelah mengganti namanya menjadi Shermane, dia pertama-tama terkejut, tetapi kata-kata yang sering disebutkan Tracy secara naluriah muncul di pikirannya. Kau tidak bisa bertemu orang-orang yang kau kenal di masa lalu. Apakah kau ingin suamimu, orang yang kau cintai, mengetahui keadaanmu yang dulu? Hanya dengan memutuskan semua hubunganmu, kau bisa terlahir kembali, melakukannya untuk menyelamatkan dirimu. Kata-kata seperti itu dengan cepat melintas di benak Shermane saat pikiran menakutkan muncul. Bunuh dia. Pikiran ini seolah berasal dari iblis di dalam jurang yang terus berbisik di telinga Shermane dan bergema di hatinya. Bunuh dia, bunuh orang yang mengenalmu ini. Hanya dengan begitu kau bisa benar-benar melarikan diri dari masa lalu dan tidak kehilangan masa kini. Bunuh dia. Shermane tidak menjawab pertanyaan Sio. Tangan kirinya perlahan mengepal sambil sedikit bergetar. Sio merasakan emosi yang intens mengalir dari orang di hadapannya dan memastikan bahwa itu adalah Sherman. Segera, dia bertanya dengan khawatir, "Bagaimana kau bisa jadi seperti ini? Di mana kau selama ini? Apakah kau mengalami sesuatu? Apakah kau terluka?" Bibir Shermane bergetar saat kepalan tangannya sedikit mereda. Dia berkata dengan nada terisak, "Aku sudah memulai hidup baru. Jangan ganggu aku lagi, baik? Aku tidak ingin kehilangan semua yang kumiliki sekarang. Aku tidak ingin bertemu orang-orang yang aku kenal di masa lalu." Semakin dia berbicara, semakin cepat suaranya. Itu menjadi jelas bahwa itu adalah permohonan. Sio terkejut selama beberapa detik sebelum menatap Sherman. Menggigit bibirnya, dia berkata, "Baiklah." Dia tidak tinggal lebih lama dan mengulurkan tangan untuk membuka jendela kereta dan melompat keluar. Shermane diam-diam menyaksikan seluruh proses ini dan akhirnya menghela napas sebelum dia terkulai di kursinya seolah kehilangan semua kekuatan. Tidak mudah baginya untuk mengendalikan iblis di dalam hatinya. Saat itu, dia melihat sosok yang cepat menggaris keluar dari udara di sampingnya. Sosok itu mengenakan gaun hitam kuno, tetapi itu tidak mengurangi kecantikan dan sikapnya. Dia duduk di sana dengan tenang tanpa sepatah kata pun, tetapi mustahil untuk tidak memandangnya. "Demones, Tracy, mengapa kau tidak membunuhnya?" Tracy bertanya dengan senyum, tanpa menunjukkan kesedihan. Seolah-olah sebuah percakapan santai di mana dia menanyakan apa yang dia minum malam sebelumnya. SC adalah salah satu dari sedikit orang yang tidak mengucilkanku. Dia bahkan membantuku. Shermane menjawab dengan terkejut sebelum mengernyit. "Mengapa kau di sini?" Tracy tersenyum dan berkata, "Aku melindungimu." Tanpa menunggu jawaban Shermane, dia berkata, "Kau tampaknya dalam suasana hati yang baik saat keluar." Shermane mengingat apa yang telah terjadi dan dengan malu berkata, Mungkin, aku memiliki kesempatan untuk menjadi seorang ibu." Saat dia berbicara, dia menyentuh perutnya dengan tangan kanannya, sudut bibirnya tidak bisa tidak melengkung. "Aku merasa dia mendorongku." Shermane tiba-tiba membeku dan melontarkan, "Bagaimana bisa secepat ini?" Dia tidak yakin apakah dia bisa hamil hari ini. Melihat reaksinya, Tracy tersenyum semakin menawan.